Halo, Assalamualaikum, apa kabar sedulur semua? Gimana kabarmu lur? Boleh di absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Silahkan absen dulu. Kita lanjutkan lagi readingan kita yang sebelumnya. Oke, disimak baik-baik dan fokus ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Readingan ini akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus kita bahas yang akan kusampaikan juga di sini. Dan kita masuk ke mode mendalam ya. Kayak gitu lor. Wow. Sesuatu yang kerasa begitu. Oke. Ternyata ya, semakin kesini semakin dekat gitu loh. Semakin terasa, semakin menguat ya energi dari leluhur itu sendiri. Oke, sebelumnya sudah kita kupas tentang sebenarnya apa sih leluhur itu, ya kan? Leluhur kan suatu sebutan ya bagi seseorang ya yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah meninggal dunia, entah kakek, entah nenek, entah siapapun itu gitu loh. Dan kehidupan beliau-beliau ini ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang masih sempat ketemu ya atau dekat dengan almarhumah, entah itu kakek, entah itu nenek gitu loh. Dan juga kenapa semakin kesini semakin dekat ya, energinya semakin kuat ya, dan juga mulai sedikit menumbuh ya bibit-bibit ilmu tertentu yang mungkin gak pernah kamu pelajari, seperti datang dengan sendirinya kayak gitu. Nah, leluhur kamu tuh sebenarnya sayang banget sama kamu ya. Ya bersyukurlah untuk kamu-kamu yang mungkin pernah ketemu atau pernah melihat atau mungkin pernah deket ya dengan almarhum kakek ataupun nenekmu dulu gitu misalkan. Atau juga ini bisa tentang leluhur kamu yang nggak pernah kamu lihat gitu. Beliau sudah pulang ke rahmatullah ketika kamu lahir ke dunia ini, seperti itu ya. Itu lor. Ya. Sebelumnya juga sudah kita ulas bahwasanya kamu itu adalah seseorang yang sebenarnya terpilih ya. Kamu beda dengan cucu-cucu yang lain gitu. Dan juga memang kehidupanmu kan perjalanannya tuh wow, beraneka ragam rasa. Itu pahit manis, mungkin lebih banyak pahitnya daripada manisnya. Banyak banget peristiwa-peristiwa yang sudah kamu lalui ya. Mungkin ujian kamu ini ya gak sembarangan orang mampu berada di posisi kamu kayak gitu. Ya, kamu memang seseorang yang sebenarnya sangat disayang banget gitu loh. Ya ini sesuatu yang terbanding terbalik ya. Leluhur kamu menyayangi kamu, tapi faktanya fakta di dalam kehidupan kamu ternyata banyak juga nih orang-orang yang mandang kamu sebelah mata, yang gak suka sama kamu, yang menilai kamu aneh lah, menilai kamu beginilah, yang begitulah gitu loh ya. Ya sekali lagi jangan berkecil hati, apapun itu situasi dan kondisimu ataupun perjalananmu kayak gitu. Nah, rasa sayang dari para leluhur kamu ini sebenarnya ya karena mereka sekarang sudah nggak ada ya gitu, sudah berpindah ke alam yang lain, akan tetapi secara ikatan batin itu sebenarnya masih terkoneksi ya. Nah, kayak gitu loh. Cara mereka mencintai kamu itu sesuatu yang berbeda ya. Mereka sering sekali terkadang seperti memberikan pesan secara halus dan sangat sulit dijelaskan dengan logika ya. Terkadang muncul melalui firasat hatimu ya, atau bisa juga muncul melalui alam mimpi gitu ya. Dan ketika kamu mengalami kesulitan ya dalam kehidupan ini dan sampai ke titik yang paling rendah gitu, sampai ya mungkin blank banget nih, harus kemana, harus bagaimana ya, seperti kayak
buta, nggak ketemu arah, nggak ketemu jalan gitu. Nah, seringkali terkadang wujud cinta kasihnya di mereka-mereka ini datang melalui ketukan hati. Ya, misalkan nih kamu lagi meditasi, sembahyang, ya. Entah kenapa kadang tiba-tiba ada kayak bisikan kecil. Misalkan nih kamu sedang menangis ya kepada Tuhanmu. Kamu menceritakan keluh kesah kamu, perjalanan kamu, ya, sakitnya kamu cerita. Ya, terkadang tuh ada bisikan yang sangat halus. Sabar. Nah, kadang gak ada kayak gitu. Dan juga ada mungkin tentang bisikan, ayo bangun lagi, ayo jalan lagi, kayak gitu loh. Ya. Sebenarnya tanda-tandanya itu banyak banget ya, gitu. Cuman di sini akan kukupas tentang ya beberapa saja ya. Oke. Ingat ya, fokus dengan suaraku ya. Kartu-kartu ini hanya sebagai ya cuman kertas doang, biar ada yang direkam aja sih gitu ya. Makanya fokus aja dengan suaraku gitu. Oke, nah di sini secara keilmuannya itu yaitu tentang keteguhan hati ya, suatu perubahan di dalam dirimu yang sebenarnya semakin kesini semakin menguat gitu loh ya. Ilmu luhur. Nah, ilmu luhur ini biasanya diturunkan kepada anak cucu ya, yang benar-benar sanggup dan mampu, nggak sembarangan gitu, Dan kenapa seseorang yang ketitipan ilmu dari sang leluhur ini perjalanan hidupnya dahsyat banget gitu ya, sangat dahsyat banget, sampai ke hal-hal yang sifatnya metafisika, sihir itu pun juga datang. Cobaan seperti itu tuh ada gitu ya. Kenapa bisa sedahsyat itu? Karena sesuatu yang luhur itu membutuhkan tempat ya, yang benar-benar bersih, yang benar-benar kuat gitu loh ya. Jadi ketika kamu menghadapi perjalanan hidup yang luar biasa, ya jangan berkecil hati gitu loh. Toh ya juga dulu leluhur kamu juga melewati hal yang sama untuk mendapatkan suatu posisi atau titik tertentu. Contohnya yaitu titik kesabaran, titik keikhlasan, titik kedewasaan, titik kebijaksanaan, kayak gitu ya. Dan tahu nggak, setiap perjalanan kamu, ketika kamu ada niat ingin mencari ilmu, ingin menggali ilmu, kamu selalu dituntun gitu loh, secara halus. Kadang kamu menemukan petunjuk dari arah yang tak disangka ya, banyak banget petunjuk-petunjuk dan ilmu-ilmu yang datang seperti begitu saja. Kayak gitu. Ya, ujiannya dari berbagai sisi, hampir semua sisi itu pasti ada ujian yang beda dengan orang-orang yang lain gitu loh. Ya, mungkin ada di antara kamu ya sampai hari ini ngerasa bahwa kok aku nggak bahagia, kenapa kok nggak bisa dapat kebahagiaan, kenapa kok sesulit ini dari aku kecil sampai aku sekarang, kenapa begini, kenapa begitu, bla 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 gitu ya. Ya sebenarnya itu nggak sesulit itu. Cuman karena pikiran kamu itu belum menemukan tempatnya, atau belum menemukan jawabannya, atau mungkin hatimu yang masih terlalu keras. Nah, kenapa kamu ditempah begitu dahsyat ya perjalanan kamu itu kan gini loh ya, perjalanan kamu ini penuh dengan lika-liku lah ibaratnya ya, musibah, masalah dan sebagainya kan bertubi-tubi tuh. Jika kamu mengerti semua hal yang sudah kamu lewati ya, itu membentuk atau seperti menciptakan suatu tempat gitu loh untuk menaruh ilmu luhur ini sendiri gitu ya. Dan ini sangat halus dan perjalanannya akan panjang banget. Nggak tahu nih sampai di usiamu berapa perjalanan ini akan terus berjalan gitu loh, dan kamu akan terus berproses matang, terus mematang dan mematang gitu ya. Dan setiap ada ilmu yang turun ke dirimu pasti akan ada cobaan di situ gitu, biasanya seperti itu. Nah, ilmu luhur ini adalah sesuatu ilmu yang gini sih aku sebut dengan kata-kata yang aku permudah kata-kataku aja ya gitu, biar kalian tuh gampang memahami gitu.
ilustrasinya gini, mirip dengan laduni. Tahu nggak ilmu laduni itu? Ya, nah mirip-mirip seperti itu. Artinya gini loh, ilmu laduni itu kan suatu ilmu yang nggak bisa digunakan semena-mena gitu. Ya, nggak bisa. Dan itu ilmu seperti itu biasanya secara mendadak, secara tiba-tiba bisa kayak aktif sendiri di situasi yang tertentu ketika kamu dibutuhkan seseorang. Gitu loh. Ini biasanya sering muncul ketika kamu dibutuhkan seseorang. Kayak gitu. Ya misalkan kamu nasihatin orang, ya entah kenapa tiba-tiba kamu bisa ngomongin sesuatu yang seseorang itu bisa kayak ngerti, oh ini loh jawabannya. Ternyata jawaban itu keluar melalui lisan kamu secara tanpa kamu sadari. Gitu loh. Dan juga misalkan lagi nih, kamu megang anak kecil yang lagi rewel, ya lagi sakit, misalkan ilustrasi ya, itu gak lama kemudian anak itu membaik gitu loh ya. Atau mungkin kamu cuman pakai air gitu, air minum gitu, terus kamu berdoa, kamu berikan kepada seseorang itu bisa membaik. Ya memang hal ini gak masuk akal, iya memang gak masuk akal, karena dalam hidup ini tidak semua hal bisa diilmiahkan gitu loh ya. Itu tetap kita butuh sesuatu yang ilmiah gitu loh. Tapi yang perlu diketahui ya Lur ya, jika kamu merasa dirimu tuh kayak ada sesuatu yang lain gitu, ya mungkin beberapa di antara kamu tuh merasa risih ya. Ya untuk orang yang awam, mungkin ada orang yang pingin banget tuh punya kelebihan ya kan, bisa nolong orang, bisa ngobatin orang, atau mungkin bisa nerawang lah itu. Konyol, jujur konyol ya. Kalau gini ya, memang ada loh orang-orang yang punya kemampuan yang dititipkan ya, dititipkan kemampuan seperti itu ada. Orang yang sakti nggak ada. Yang ada hanyalah manusia yang dititipkan sesuatu, keilmuan yang tak menentu gitu. Jujur, orang-orang yang dalam posisi ketitipan itu tuh berat loh, nggak semudah itu loh, nggak semudah kayak film sinetron gitu, nggak mudah gitu ya, nggak semudah yang kamu lihat di media-media bisa dor gitu, nggak gitu loh, nggak ada. Bahkan banyak aku nemukan orang-orang yang sebenarnya mereka punya kelebihan ya, yang tidak mereka sadari. Itu jujur mereka risih banget. Terkadang mereka, karena biasanya orang-orang yang ketitipan ilmu-ilmu sang leluhur ini tuh, mereka pasti ya, yang paling utama nih peka itu ya. Peka nih bukan soal cinta-cintaan loh ya. Nggak gitu. Peka itu lebih ke batin atau rasanya tuh kuat gitu ya. Nah, di dalam diri manusia itu kan ada satu sinyal yang sangat kencang sekali ya, dan nomor satu nih, ibaratnya kabel yang paling pertama nih yang menghubungkan antara manusia dan sang Tuhan, atau menghubungkan dengan alam, atau menghubungkan dengan energi apapun, itu satu hal, yaitu rasa. Nah, rasa ini tidak akan pernah ditemukan dalam hal-hal ilmiah, nggak ada, karena nggak ada wujudnya. Rasa tuh tak berwujud, jadi nggak akan bisa dijelaskan dengan ilmiah. Hanya bisa dijelaskan dengan metode non ilmiah itu sendiri, atau non logika. Nah, biasanya tentang non logika ini bisa kita temukan dalam ajaran-ajaran agama, ya kan? Ya, contohnya kita semua lah, kita hari ini bersujud menyembah sesuatu yang nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, benar nggak sih? Nggak ada wujudnya, nggak ada bentuk. Tapi kita bisa merasa bahwa sesuatu yang kita sembah itu ada, padahal kita nggak pernah melihat, ya. Nah, seperti itu. Karo ngopi sih dilut ya. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, untuk orang-orang yang mungkin ngerasa dirinya itu berbeda dengan yang lain ya. Ya, ini pasti banyak tekanan sosial sih sebenarnya. Tekanan dari orang-orang tuh banyak sekali. Ketika seseorang yang ketitipan ilmu leluhur ini tuh
mereka tuh sebenarnya ngerasa bahwa ada sesuatu nih, misalkan nih ada teman atau siapapun itulah ya, dia tuh mau pergi nih gitu, misalkan dia mau berangkat kemana gitu ya. Terus seseorang yang ini tuh dia punya firasat bahwa lu jangan lewat jalan A, kamu lewat jalan B aja, nanti kepleset di jalan A. Tapi nggak berani ngomong. Kenapa? Kalau disampein, ya seseorang ini akan dicap, wah kamu dukun nih, wah kamu paranormal. Kan gitu nggak sih zaman sekarang ini? Banyak banget manusia blunder yang sangat mudah sekali berasumsi. Gitu loh. Jadi orang-orang yang punya sesuatu yang dikatakan lebih ini tuh, mereka sebenarnya nggak semudah itu dalam perjalanan hidupnya. Jadi kadang ngerasa serba salah, pengen nyampein tapi pasti nanti akan diasumsikan yang aneh-aneh, dibilang stres lah, dibilang gila lah, dibilang ngaco, dibilang halu, ya kan? Padahal seseorang yang merasakan ini tuh dia sendiri nggak tahu kenapa tiba-tiba punya perasaan seperti itu atau punya rasa dalam dirinya tuh kayak ada sesuatu yang memberikan sinyal bahwa ini orang dalam keadaan yang nggak baik nantinya gitu misalkan. Kayak gitu. Ya, belum lagi tentang sesuatu yang sifatnya metafisika. Itu jin. Contohnya ya dari yang biasa kita lihat lah, jin gitu. Nah, sedangkan jin itu sendiri kan nggak bisa dilihat. Bahkan di kitab juga dijelaskan nggak ada makhluk yang bisa melihat jin. Ya memang benar gitu. Wujud asli dari jin itu nggak ada yang bisa melihat. Hanya sesuatu kalau memang dikehendaki Tuhan ya. Mungkin bisa melihat lah ibaratnya, tapi kan 1001 yang bisa kayak gitu. Ya, yang bisa dilihat oleh manusia adalah perwujudan. Gitu loh, perwujudannya. Makanya bermacam-macam kan jenis hantu-hantuan di negara ini gitu. Atau kalian juga ngerti lah ya. Itu perwujudannya, dan banyak orang yang bisa melihat itu. Melihat itu bukan pakai mata, tapi dengan batin. Makanya dikatakan mata batin, penglihatan batin. Itu apa sih penglihatan batin itu? Penglihatan rasa, gitu loh. Rasa itu benar-benar diolah gitu. Nah biasanya orang-orang yang suka tirakat, puasa, ya melek gitu ya, atau meditasi malam, sembahyang malam, zikir-zikir itu biasanya mereka tuh akan semakin tebel tuh, ya. Kepekaan terhadap hal-hal yang metafisika tuh akan semakin kuat gitu loh. Tapi ya pada ya kita tergerus dengan era-era yang luar biasa menggila sekarang gitu. Banyak sekali oknum-oknum gak jelas di luar sana dan sebagainya gitu. Jadi sehingga orang-orang yang dalam posisi yang saya bahas ini tuh mereka akan mengalami banyak sekali kesulitan. Ya. Gitu. Jadi gak semudah itu gitu loh ya. Jadi untuk kamu-kamu yang terobsesi, mungkin termotivasi, wah aku pengen jadi ini, pengen jadi itu, ya aku ya lebih mikir yang enak-enak aja sih gitu ya. Ya hal-hal yang logis aja lah gitu loh ya. Toh ya juga orang-orang yang ketitipan ilmu leluhur ini pun juga mereka tuh pengen normal, pengen nggak mau kayak gitu tuh, karena memang sulit dan memang sulit gitu. Jadi bersyukurlah ketika kamu bisa menjalani hidup ini dengan apa adanya gitu loh. Dengan selogis mungkin, itu sesuatu yang cukup baik. Dan juga untuk kamu yang mungkin merasakan dekat dengan leluhur itu sendiri, atau mungkin kamu masih ingat pesan-pesannya, wejangannya, ilmunya ya kan, dari leluhur-leluhur kamu yang sampai ke telinga kamu. Biasanya nih proses perjalanan ilmu itu menurun gitu. Dalam arti menurun nih, misalkan ya kamu itu ketitipan nih gitu kan ilmu leluhur itu. Petunjuk itu akan datang biasanya melalui saudara-saudara yang lain gitu, tapi kayak nggak lengkap, kayak sepotong-sepotong gitu loh. Tapi kamu akan menemukan jawaban-jawaban itu. Dulu leluhurmu tuh pernah ngajarin ini loh, kayak gitu loh pesan-pesannya itu. Nah ilmunya tuh kurang lebih seperti itu. Nah mengenai sesuatu yang dikatakan lebih di dalam diri kamu, itu adalah bonus. Ya ini juga perlu kita kaji lebih dalam lagi gitu loh ya, bahwa segala sesuatu itu titipan gitu. Itu adalah titipan. Bahkan ketika mungkin ada orang yang butuh bantuan kamu, minta tolong sama kamu ya,
ya kamu tuh memang bukan siapa-siapa, ya wis wong biasa, ya wong bodoh kayak gitulah misalkan ya. Tapi ada orang yang datang minta sama kamu misalkan, minta nasihat, sesuatu yang positif lah ya. Kalau minta jimat tendang aja suruh pulang itu, gila namanya ya. Ya gitu loh. Ya, ya kamu berikan saja gitu. Dan juga misalkan nih kamu memberikan nasihat sama seseorang atau petunjuk sama seseorang, terus seseorang itu merasa menemukan sesuatu dan menemukan jawaban itu melalui dirimu, ingat semua itu hanyalah titipan, semua itu hanya perantara. Jangan sampai nih, karenaku kamu sembuh, karenaku kamu begini, karenakulah kamu begini dan begitu. Dan itulah yang banyak terjadi sekarang. Makanya banyak orang pada blank, error, stres, gak ketemu. Orang-orang yang menimba ilmu, terutama dalam hal arah-arah spiritual yang mendalam-mendalam kayak gitu, itu banyak blundernya karena mereka menginginkan sesuatu gitu loh. Nah, di sini yang disebut luhur itu adalah kamu-kamu yang sama sekali mungkin gak paham atau mungkin gak menginginkan sesuatu yang kata orang itu adalah kelebihan lah yang spesial ini. Kamu nggak butuh itu, kamu nggak ingin, tapi semua itu ada. Nah, biasanya orang-orang yang dalam posisi tersebut, yang ketika mereka bisa membantu seseorang tanpa disengaja, itu mereka benar-benar cuek. Benar-benar, ya kamu bisa kayak gini, ya karena Tuhanmu, kayak gitu loh misalkan. Ya, jadi pengakuannya tuh minim gitu. Kalau era sekarang kan banyak banget nih manusia-manusia yang notabene butuh pengakuan gitu kan. Entah itu pengakuan melalui kostum-kostum mereka ya kan, atau mungkin kata-kata mereka yang wah gitu. Ya itu oknum di luar sana lah ya. Ya mereka masih tersesat. Itu. Jadi kembali ke pembahasan yang lebih tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ngerasa banyak sekali keanehan, ya teruslah berusaha untuk menemukan. Karena itu bagian dari suatu perjalanan. Mungkin dari pembahasan tentang leluhur ini bisa mendekatkan diri kamu tentang arah-arah jati diri. Karena ini berkaitan sebenarnya. Ya, leluhur, jati diri itu berkaitan banget. Gitu. Dan juga nanti bisa sampai ke tahapan siapa Tuhanku, siapa yang gue sembah. Itu nanti bisa sampai merambah ke situ. Jadi sangat luas sekali, lur. Benar-benar luas banget gitu. Jadi jangan pernah haus dengan ilmu. Tapi ingat, ketika kamu sudah mendapatkannya, praktek. Banyak orang yang hobinya mencari ya, tapi nggak tahu rasanya gitu loh. Ya, gitu. Ya berkelana. Jadi ya sabar sih lur ya, karena proses untuk mencari itu benar-benar butuh perjalanan yang panjang gitu. Dan sebenarnya proses dalam mempelajari dari pesan-pesan leluhur kamu yang melalui perantara-perantara itu sebenarnya kuncinya itu ada di dalam diri sebenarnya. Ya mungkin ada di antara kamu yang merasakan sesuatu yang mungkin sedang kubahas di sini, akan tetapi kayak masih bingung gitu loh. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu ya. Ya ingat ya, sesuatu yang mungkin menurut pemahaman manusia itu spesial, ya udah diaminkan saja. Dan juga ingat ya, jangan pernah jangan pernah menguatkan namanya pengakuan. Ya, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Gitu. Pelan-pelan aja ya mahamin apa yang gue bahas ini, karena kalau pembahasan mendalam tuh memang sangat pelan membahasnya gitu, karena banyak banget. Ya untuk kamu yang paham ya lanjut, kalau nggak paham ya bisa skip gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi poinnya adalah gini sih lur ya, agar kita itu selalu terhubung dengan para leluhur-leluhur kita. Ya terhubung itu melalui sesuatu
ya itu bisa tentang intuisi, firasat, petunjuk dan sebagainya gitu ya. Ya tetap ya sumbernya adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini nomor satunya tuh, ibaratnya lampunya di situ. Ya cuman nih ibaratnya leluhur, alam dan sebagainya itu adalah bagian dari perantara itu sendiri. Kita saling terhubung satu sama lain gitu loh. Ya kayak gitu sih Lur. Oke, jadi supaya kamu terhubung dengan leluhur itu sendiri, jangan putus doamu. Itu yang penting. Ya, jangan putus. Dan berakal sehat lah. Gitu. Kalau misalkan nih, contoh aja ya, misalkan ada orang itu yang ngomong bahwa kamu tuh diikutin nenek-nenek, kamu diikutin kakek-kakek, ada mbah-mbah di situ. Ini leluhurmu kah? Ini leluhur kamu diikutin leluhur. Ya nggak gitu sih Lur ya. Karena apa ya, ini bukan suatu wujud gitu loh, tapi tentang ilmu-ilmu yang sangat luhur. Lebih ke ilmu sebenarnya ya. Jadi kalau ada mungkin kamu ketemu dengan pembahasan yang agak ya gitulah, kamu harus pakai logika aja sih. Ya logikanya gini loh, biasanya ya yang arti leluhur itu kan adalah seseorang yang sudah pulang ke rahmatullah, yaitu kakek nenek tadi ya. Logikanya nih, apakah ruh yang sudah di alam sana itu bisa datang ke dunia ini mendampingi kamu? Kan nggak masuk akal logikanya. Saya belum pernah menemukan penjelasan yang seperti itu sih gitu loh. Kalau ada pun ya aku akan pertanyakan banget tentang hal kayak gitu. Aneh gitu kalau menurutku sih gitu. Ya mungkin itu bisa dikatakan korin lah, yang bisa dikatakan kodam dan sebagainya kayak gitu. Cuman perlu tanda tanya juga ya, ketika ada sesuatu yang tidak kamu minta tapi ada, ya kamu fokuslah dengan Tuhanmu, minta petunjuk apakah sesuatu yang menemani kamu ya, sesuatu yang katanya itu ya gitulah tadi, entah kodam entah apa itu ya. Kalau memang itu dari sang pencipta ya, kodam itu adalah perantaranya gitu ibaratnya, ya lu berdoalah. Kalau memang itu benar-benar baik untukmu, ya dipersilahkan gitu untuk memberikan manfaat yang baik. Kalau memang itu nggak baik ya minta sama Tuhanmu untuk dibersihkan, gitu aja sih itu. Dan juga sebenarnya kalau tentang kodam-kodam tuh ya gimana ya, kalau menurutku sih nggak terlalu yang gimana sih man. Karena itu gini ya, ini pemahaman yang perlu dipahami sangat lebih mendalam lagi ya. Karena banyak banget yang awam di luar sana ya, karena banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin merasa wah aku punya kodam ini kodam itu. Ya nggak masalah, bukan masalah kodamnya, tapi dari sang manusia itu sendiri gitu loh. Ketika seseorang itu meyakini bahwa apa yang mendampingi dia ini adalah sesuatu yang memberikan apapun gitu sama seseorang ini, yaitu sesuatu yang musyrik namanya. Itu udah error namanya, udah error banget gitu. Jangan sampai ke hal-hal yang seperti itu gitu loh. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu, ingat, kaitkan hanya nomor satu Tuhan. Nggak ada yang lain gitu. Kalaupun ada kodam-kodaman kata orang, misalkan kamu ketemu orang yang katanya bisa ngeliat, wih kamu ada kodamnya begini-begini, alah biarin aja gitu. Biarin suka-suka dia mau ngapain gitu aja ya, agar keyakinan kamu tuh nggak blunder, nggak nyimpang gitu loh ya. Musyrik itu, arti musyrik kan adalah ketika kamu meyakini dan mempercayai sesuatu selain Tuhan, bener nggak sih? Nah gitu, jangan sampai gitu ya. Mungkin ada yang tersinggung di sini, aku nggak peduli ya, lu mau dengerin silakan, nggak sudah ya. Ingat ya, lakum dinukum waliyadin gitu loh. Ya sini kayak gitu sih Lur. Menarik ya sebenarnya. Udah lama sebenarnya aku pengen bahas hal-hal yang mendalam kayak gini ya. Ini momen yang tepat sih, karena bulan Juli itu bulan spiritual ya, bulan kebangkitan, bulan kesadaran gitu, dan bulan hadiah. Apa sih hadiah ini? Hadiah itu artinya bagi orang-orang yang
Ya mungkin dari tahun kemarin 2025 yang ujian hidupnya bam-bum, wow dahsyat banget pokoknya. Ya bulan ini kita mau mulai memetik. Ya, sebenarnya sudah kita petik sih buah-buah kebaikan itu dari sebelum-sebelumnya. Cuman bulan ini kayak kerasa lebih kuat aja gitu loh. Gitu sih lur. Dan juga mungkin ada di antara kamu yang, lah kok hidupku kayak gini, kok masalahku makin banyak mas, makin hancur hidupku, makin begini. Ya satu kuncinya, coba deh ngerenung. Mungkin banyak kesalahan yang sudah kamu lalui, banyak batasan yang kamu langgar, gitu. Ya karma itu harus diterima dan dijalani sampai karma itu akan berakhir. Pasti berakhir kok gitu. Karma itu pasti akan berakhir ketika kita mencoba untuk mengakhirinya. Bagaimana cara mengakhirinya? Dengan menyadari ya apa yang sudah kita lakukan dan memperbaikinya, dan teruslah berusaha untuk memperbaikinya. Semua itu butuh proses. Masih banyak sih sebenarnya yang mau aku bahas, cuman kita lanjut di pembahasan berikutnya lagi ya. Begitu ya, aku coba untuk part by part aja ya. Aku coba untuk sesering mungkin nih bulan ini untuk ku tayangin sesering mungkin biar bisa nemenin hari-harimu ya. Semoga obrolan kita kali ini ada manfaat yang bisa kamu petik, gitu aja ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kita jumpa di next time. Bye bye. Kita besok jumpa lagi deh ya, besok. Insya Allah besok kita munculkan lagi lanjutan dari ini. Bye.